Ya, hari ini tanggal 28 ya, 28 April. Ada emiten Jati Informasi Teknologi Indonesia Tbk Syariah ya. Ini adalah saham teman kita ya. Ya mudah-mudahan saham ini sependapat dengan apa yang saya ulas ya. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran lah buat kita sama-sama ya. Kita akan samakan yang sama dan tambahkan yang berbeda, biar kita sama-sama belajar di sini ya. Kalau ada yang istilahnya mau ditambahkan, tinggal tambahkan aja. Itu akan menjadi pembelajaran dan menjadi masukan. Dan terima kasih kepada yang sudah berkomentar negatif. Itu akan menjadi pendorong buat saya, dan yang positif juga akan lebih mendorong buat saya untuk terus belajar, dan kita akan sama-sama belajar ya. Ada saham Jati Informasi Teknologi Indonesia. Ini jasa teknologi ya. Ini kliennya banyak nih, hampir 500 perusahaan ya di tulisannya ya. Ada telekomunikasi, layanan finansial, dia melayani itu, distribusi retail, barang konsumsi, perdagangan elektronika, dan lain-lain. Ini pokoknya jasa teknologi ya. Ini shareholdernya Jati Piranti Solusindo. Sebagai pengendali ada 64%, masyarakat 20%, kecil, amanah syar, amanah ayah anak. Bagus juga nama perusahaannya nih, PT Amanah Ayah Anak, 16%. Tapi dia bukan sebagai pengendali ya, jadi ini harus ada dua perusahaan ya. Ini perusahaan dia sendiri, dan ini perusahaan yang mengambil sahamnya sekitar 16% ya. Baik, ada nomor of shareholdernya. Bulan Februari banyak yang masuk, bukan banyak yang masuk, ada yang masuk ya. Bulan Maretnya ada yang keluar, lebih sedikit yang keluar ya. Listingnya 2023, IPO-nya 100 perak. Holding composition-nya lokal ya, dari 20% lokalnya banyak. Ini komposisinya seperti ini. Dan 18,87 di lokal itu dikuasai oleh individu. Wow, kalau individu mah ya kalian ketahui dah market maker juga gitu kan. Kalau foreignnya kurang dari 1%, yang menguasai adalah 0,69 perusahaan ya. Kita lihat insider. Insidernya tidak melakukan penjualan, artinya saham ini luar biasa, dia bertahan walaupun di 50 tapi bertahan ya, tidak melakukan aksi apapun. Corporation dia bagiin dividen nih 0,25 ya, keren juga nih. 23 April kemarin lah, 23 Aprilnya minggu kemarin ya. Berarti kalau yang bagian dividen mah udah dapat untung ya, tinggal dijaga aja harganya ya. Kuartal 4, kuartal 3, kuartal 2, kuartal 4 ya, jadi belum satu genap ya, belum genap ya. Ekuitas per kuartal 9792, penurunan, kenaikan juga ya. Saya pengen tahu juga nih kalau anualnya gimana. 2023 anualnya 97, 120 ada peningkatan ya. 3 hampir 15 miliar ya, hampir 15 miliar ya. Ya, 12 ya, hampir 15 miliar. Kalau salah hitung ya hitung lagi lah ya. Ini teman-teman, ini bukan ajakan untuk menjual dan membeli ya, dia seperti biasa ya, media pembelajaran aja ini ya. Jadi jangan kalian ikut-ikutan saya gitu kan. Untuk membandingkan aja hitungan kalian dengan hitungan saya. Ada yang ini nggak masuk nih, bukan begini, coba hitung lagi sama kalian, benerin gitu. Kalau hitungan saya salah ya udah coret, benerin lah sama kalian gitu kan. Net income-nya 7.380.000, ada peningkatan kuartal 3-nya, dan kuartal 4-nya lumayan ya. Untuk tahun ini ada 2 miliar. Cuman kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu
Nah, ini ada penurunan setengah. Tapi dari kuartal 3 ada peningkatan, ini ada penurunan. Kalau dianaliskan 3 miliar sama 25 miliar kan jauh banget ya. EPS ada. Revenue-nya cenderung sama. Untuk kuartal 4 ya, sama kuartal 4. Kuartal 2-nya lebih besar tahun kemarin. Kuartal 3 tahun kemarin minus. Tahun kuartal 2023-nya bagus. Ya. Jadi kalau revenue-nya emang ada penurunan ya di kuartal keduanya. 220 sama kuartal kuartal keduanya ada penurunan hampir setengahnya. EPS tahun ini ada 0,68. Dia bagiin dividen itu 30% ya. Berarti kalau base tahun ini juga tahun apa namanya? Tahun depan bagiin lagi ya harus dihitung lagi lah ya. Dari ini kan nggak dapat satu rupiah pun, cuma 0,8 ya. PE-nya tapi secara equity kan nggak negatif ya. Dia cenderung bertambah ya. PE-nya TTM-nya 532 kurang baik. Book value-nya 1 ya lebih mahal 0,1 dari harga buku. Harga bukunya 49 ya. ROI-nya belum ada terdeteksi. Lihat cash 73 miliar, hutangnya 7 miliar 18 masih bisa lah kalau dibayar, ini hutang jangka panjang dan jangka pendeknya ya. Terus equity-nya juga gede. Sip, aman ini ya dari equity. Cuman yang tidak aman yang harus dilakukan adalah bagaimana menjaga saham ini ada transaksi minimal 5 juta rupiah. Terus harus diangkat minimal sebelum 6 bulan itu minimal ke 51 ya. Kalau lihat dari tahanan jati ini kan nyender kanan nih. Udah nyender kanan 50 nyender kanan ya. Nah, teman-teman yang bilang nyender kanan tuh ya seperti ini nyender kanan nih. Adanya di posisi kanan di upper. Kalau nyender kiri ada di posisi bid. Kalau nyender kanan artinya kalian tidak bisa cut loss, tapi kalau di nyender kiri artinya kalian bisa cut loss ya. Ada teman-teman kita juga yang suka nanya nyender kanan sama nyender kiri, tapi kalau yang udah lama udah pada tahu ya nyender kanan sama nyender kiri. Bid offernya kita perhatikan di bid offer ya, 12, 14, 16. Berarti kan ini tahanan 10 ribuan ya, 10 ribu ke atas ya tahanannya. Ada yang gede nih 47. Berarti normalnya itu kalau dilihat nih segini ya, 16, 14, 12 ya. Terus tahanan paling tinggi itu di sini 50 itu ada 27.000. Kalau dibandingkan di harga 55 ya, terus lihat di sini frekuensi cuma 27. Lihat nih, ini kan frekuensinya 47 27. Artinya ini kan udah tahu ini pasti pasangan market maker ini ya. Ya kan, pasangan market maker pasti ini nih. Nah, 68 besar. Bukan 27. Artinya di sini pasangan teman-teman kita ya. Oke. Ya, udah paham ya. Frekuensi lihat aja di sini nih. Ini pasangannya ini pasangan sedikit cuma 8, frekuensi cuma 8, artinya ini dibagi 8 aja berapa ini kalau misalkan gitu, kalau hitung-hitungan secara kasar bagi aja 8 berapa, walaupun di dalamnya ada yang pasang 1000, ada pasang 200, ada yang 100, cuman sedikit sekali ya. Jadi tahanan di 55 ini ya, tahanannya 55. Baik, langsung ke lukisan market maker. Kalau lukisan market maker dibarengi dengan broker summary. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau kalian lihat bagaimana ini? Kita lihat dari technical analysis. Udah di bawah MA10 sama 20, artinya kalau orang-orang technical analysis, wah di atas MA10 nih. Harga 50 di atas MA10 sama MA20. Gimana nih? Tapi di bawah MA200. Ya seperti, jadi technical analysis itu ada yang bisa
lukis, ada yang seperti ini gitu kan ya. Kalau kalian di sini masih bisa dilukis di sini ya. Ini support, kalau tembus support, di bawah support artinya cut loss. Ya, nih satu. Kalau di sini gimana cara ngelukis? Tarik kemana ke sini? Ya, di sini dari bulan apa nih? 7 Desember ya. Bulan Desember ke gocap. Di sini langsung keren banget nih jatuhnya nih, dari harga berapa nih jatuhnya? Dari 61 nih keren banget nih, langsung ke gocap. Dan ada pantulan ya. Bagus ini, ada pantulan bagus. Bisa melewati ini lagi pas 2 harinya. Nah, kalau dari candle yang saya pelajari, kalau candle merah seperti ini adalah tanda ya, ini adalah tanda bahwa saya mau ke situ. Nah, seperti ini nih. Ini kan candle merah nih. Kita ini dulu deh. Nah, ini candle merah nih. Yang di atas, jadi dia kemarin istilahnya di sini, close di sini. Cuman hari berikutnya tiba-tiba diangkat ke atas, tapi diturunin. Artinya jadi candle merah kan. Nah, artinya saya mau ke situ. Lihat saat dia mencoba ke situ nggak nembus, tapi saat 2 bulan kemudian, 2 bulan kurang kemudian dia menembus ya. Sip, menembus. Setelah menembus longsor ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ini kemungkinan berdasarkan pengalaman dari candle ya, terserah kan pendapat saya ini kan ya. Kalian kalau nggak percaya ya istilahnya jangan gitu kalau nggak percaya mah. Tapi kalau lihat dari pengalaman candle yang ada, nah di sini terdapat candle gini lagi nih ya, yang artinya ini mau ke harga berapa nih, 60 ya. Oke, ke 60. Nah mungkin dikasih tanda ke 60. Cuman kenapa ini ada tekanan, yang artinya ada tekanan, woi jangan naik dulu, woi jangan naik dulu. Seperti itu teman-teman. Jadi ini emang dipaksa untuk turun ya, dipaksa untuk turun. Andaikan dia naik ya market makernya nggak mau ya turun aja gitu kan ya, walaupun dia bagi dividen, cuman tidak menarik market maker untuk menaikkan harga ya. Maaf, kalau di sini kelihatan ini ada shadow seperti ini. Ini kemudian emang si market maker memberikan keleluasan buat teman-teman untuk cut loss ya. Ada berapa hari nih? 7 hari ya. Ini juga sama, diberikan kesempatan untuk cut loss. Atau ini mencoba untuk diangkat itu. Ada 2 kemungkinan kan, mencoba untuk silahkan untuk cut loss, dan kedua mencoba silahkan untuk istilahnya mau naikin cuman nggak berhasil. Tapi tidak mungkin kalau marketing mau naikin tidak berhasil, tidak mungkin. Yang mungkin ya itulah mempersilahkan buat teman-teman yang sudah tidak sabar dengan saham gocapan untuk keluar, ini dikasih kesempatan ya, dikasih kesempatan. Nah seperti ini teman-teman. Mungkin orang-orang yang paham di gocapan mereka sabar gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5 nih, udah 5 bulan. Kalau 5 bulan kalian tidak sabar ya pasti kalian marah-marah, uring-uringan gitu kan. Tapi kalau yang udah paham dengan saham gocapan, mau 1 tahun juga udah biarin aja gitu kan, nanti juga pasti diangkat. Yang penting periksa dia memberikan laporan keuangan, lihat equity-nya ada peningkatan apa tidak, soal naik apa tidak kan itu terserah market maker. Coba lihat saham Rapi. Saham Rapi itu buat investasi itu bagus, PR-nya di bawah 5, terus ROE-nya di atas 10. Coba lihat saham Rapi deh. Kenapa nggak diangkat sama market maker gitu? Ya karena mereka belum berminat aja gitu kan. Ya seperti itu. Nah kita lihat dari bandar volume. Di sini lihat jelas ya. Tanggal seberapa nih? Tanggal 14 Desember ada akumulasi ya. Nah, lihat. Nah ini juga ada akumulasi. Ini juga ada akumulasi ya. Ada 3 akumulasi. Terus dari foreign ada akumulasi ya. Nah sedikit hanya sekali pembuangan, betul sedikit ya. Yang artinya ini dibiarkan.
Ketahuan ya kalau mau digocapkan dia lurus aja. Nah, kalau lurus ini mereka masih bingung kali ya. Nah, di sini juga ada peningkatan nih ketika di 51 dia berusaha untuk naikin untuk memberikan kesempatan buat teman-teman kita. Di sini terlihat jelas dari bulan Maret ya 19. Nah, ini udah ngasih tanda nih, ada tanda-tanda mau diangkat ke 60 ya. Itu menurut saya, pendapat saya ya. Kalian kalau punya pendapat lain ya silahkan aja gitu kan, karena kita melihat dari sejarah candle itu. Jadi dari sisi teknikal analisis kan ini nggak bisa dideteksi ya. Nah, kalau dari segi candle, nah ini bisa deteksi nih, ada harapan mau ke sini ya, ada harapan ke 60. Itu harapannya karena dilihat dari candle ini ya. Nah, ya mudah-mudahan diangkat ke situ lah Jati ya, buat teman kita yang nyangkut, mudah-mudahan bisa dijemput ya. Terus dari frekuensi analyzer di sini ada jelas ada smart money yang masuk. Di sini juga ada kecil-kecil nih, ada riak-riak ya. Sini banyak riak-riaknya ya, riak-riaknya banyak yang masuk. Dan ini juga smart money-nya belum keluar ya. Jadi ada asing masuk bulan Januari, terus bandar volume menunjukkan pada bulan Desember ya, belum keluar ya, asing sama itunya belum keluar ya. Nah, kita lihat nih asingnya siapa di sini ya. Untuk 8 Januari kita lihat asingnya siapa sih. 8 Januari 8 Januari kita langsung aja ke foreign. Ada SKI, ada CC, kita lihat di gross kan, BKKZ ya, BKKZ, ada SKI, ada SK. Ini SKI nya SKI lokal tapi pemiliknya adalah foreign, nyaru ya. Jadi SKI lokal nyaru jadi foreign gitu kan. Atau foreign nyaru jadi lokal. Bolak-balik aja lah ya, bolak-balik aja. Teman kita banyak yang masuk ya pada bulan itu, pada tanggal 8. Nah, kita lihat di sini siapa nih, 14 Desembernya siapa, 14 Desember 14 Desember ada YZ tumben boleh digocapan deh. Nah, ini terdeteksi sebagai bandar volume ya, si YZ ya. YZ juga belum melakukan aksi penjualan nih ya, riak-riaknya nggak terlalu besar ya, malah ini riak-riak ada pengambilan kecil-kecil nih ya. Nah, kalau yang dibilang ini akumulasi, ya benar ini akumulasi, harganya digocap, itu namanya akumulasi. Kalau kayak begini nih, kalau dia naikin ke sini, dia ada hijau di sini, artinya bukan akumulasi, artinya dia lagi markup harga karena dia udah punya harga di bawah, atau emang kerjasama dengan market maker yang lain, dia yang ngumpul, dia yang jualan, dia yang beli, nanti di atas biasanya dia langsung keluar gitu. Seperti itu teman-teman ya, yang menurut saya. Kalau menurut kalian ya terserah kalian itu ya, silahkan aja kalian komentar seperti apa. Kalau kita lihat dari bulan gini aja lah, kita lihat dari semenjak kejatuhannya aja ya. Nah, di sini ya, dari sini aja enaknya di mana ya, semenjak kejatuhan aja lah di sini ya. Nih, ini kan masih diangkat nih, ini jatuh nih 7 Desember. Kita lihat 7 Desember sampai tanggal sekarang ya. Sampai tanggal terakhir 26 diolkan di domestik dulu deh. YJ ya, ada 175.000 lot di harga 50. Terus TP, CP, XC. Kalau CP emang spesialis gocapan ya. Nah, teman-teman kita mungkin yang udah paham, dia udah mulai ngambil ya. Dia udah mulai ngambil.
Terus maaf, kita lihat Poren ya, SQ ya, yang tadi yang di sini nih SQ ya, karena dia kan belum melakukan aksi apa-apa. Ada SQ, ada CC. CC cuman ya kayaknya coba-coba doang lah. Tapi kalau SQ udah pasti dia emang mau nampung. Siapa yang mau beli 49.000 lot ya di harga gocap, kalau bukan mereka tahu prospek ke depannya atau emang sengaja gitu kan. Tuh XC aja sama XL aja yang apa namanya, teman-teman kita aja cuma 15.000, itu juga gabungan ya. XL apalagi cuma 9.000, CP 19.000 gitu kan. Kalau CP kan spesialis gocapan ya, TP 20.000. Cuman SQ dia berani ngambil banyak ya kalau di Porennya. Bagaimana istilahnya, buat apa kita kalau dia tidak ada maksud dan tujuan untuk berinvestasi di saham Jati gitu ya. Kalau tidak ada maksud mah ngapain gitu kan si SQ itu. Baik, kita langsung ke all-nya ya. All-nya seperti ini, YJ sama SQ, artinya ini dua broker inilah, anggap aja kita dari 4 aja, 4 broker ya, YJ, SQ, TP sama CP. Kalau CP kan spesialis gocapan ya. Nah ini ada YJ, ada SQ, ada TP, ada. Jadi saya liatin sih ini broker YJ ini nih, dia sering manuver sekarang itu. YJ, YB sekarang itu kayak saham apa tadi ya yang dikuasain sama YB ya. Saham apa tuh tadi tuh yang dikuasain sama YB ya. Sekarang YJ nih ya, ada SQ. Kalau SQ sih udah itu ya udah bagus lah SQ mah ya. TP, CP juga udah terkenal. Tapi yang lebih terkenal lagi adalah XC sama XL. Karena itu broker kita. Baik, ini si EP sama si DR yang jualan ya. Jadi teman-teman yang punya saham Jati, kalau menurut saya tidak usah khawatir, karena udah ada tanda lahir. Udah ada tanda mau dibawa ke sini nih, dari sini ya. Karena saya berpatokan dari pengalaman. Nah ini gitu kan, dalam jangka waktu bulan dia menembus sini ya. Mudah-mudahan jangan sampai nunggu 2 bulan ini. Ya kalian juga kalau ada yang nyangkut contoh di sininya, ada nyangkut di sini gitu ya, nggak bakal bisa dijual juga di sini gitu kan. Kayaknya cepet banget nih naik, cepet banget gitu, turunnya juga. Nih kayak candle hijau nih, candle hijau kan ambil dari bawah sini ya, ya kan. Ini akan menunjukkan akan ke harga berapa nih, 53. Tapi jaraknya 1, 2, 3, hampir 4 bulan baru ke 53 tuh ya kan, menembus ke 53 dan digocapkan ya. Seperti itu teman-teman. Jadi candle seperti ini akan menuju ke arah sini gitu kan. Sekarang jadi teman-teman mungkin nambah ya, akan menuju ke arah sini, cuman waktunya kan ini juga sampai 3 bulan gitu. Nah ini juga sama, akan menuju arah sini gitu kan, cuman waktunya juga sama, ini hampir 2 bulan gitu. Jadi harus sabar aja, jangan sekarang saya kasih tahu wah mau ke arah 60 pada beli. Hey, nggak begitu caranya kalau di saham. Bukan sekarang istilah saya ngebahas besok naik, bukan, karena saya kan bukan dukun gitu loh. Itu hanya ada tanda-tanda aja, ada tanda-tanda mau ke arah sana. Lihat dari mana? Dari sejarah kan. Kalau saham itu emang sejarah itu akan terulang gitu, akan terulang. Makanya mudah-mudahan sejarah itu terulang ketika di sini gitu kan. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi pendapat saya bagaimana? Satu, pendapat saya bandar volume belum keluar, malahan di sini ada nambah. Poren juga masuk, cuman belum keluar. Dari technical analisis candle akan menuju ke harga ini ya, harga ini nih akan menuju, waktunya saya tidak tahu. Dari frekuensi analyzer ada sedikit-sedikit riak-riak untuk smart money masuk ya. Jadi seperti itu pendapat saya. Bagaimana pendapat saya tentang saham Jati? Ya, segitu aja teman-teman. Ini bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli, tapi ini adalah media untuk edukasi ya. Ini adalah rekaman saya, diupload ke YouTube supaya kita sama-sama belajar. Dan apabila teman-teman mau komentar negatif, silahkan. Dan apabila teman-teman yang nyangkut mau menghujat, silahkan. Dan apabila yang mau beli, harap tahu diri bahwa
saham gocapan perlu kesabaran lebih. Yang saya bilang dari awal, kunci dari saham 50 itu adalah 3S. Sabar, sabar, sabar. Segitu aja. Ciao.